अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama saya. Kita hari ini akan mempelajari tentang pecahan. Pecahan ya. Pecahan untuk biasanya ada di kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kali ini kita akan membahas di materi untuk pecahan kelas 6. Oke. Iya, bagian ketiga yaitu bilangan pecahan. Sebelumnya kalian udah mengenal bilangan bulat, bilangan apa ya, positif dan negatif dan sebagainya. Kemudian ini bilangan pecahan. Oke, pecahan adalah bentuk bilangan yang dapat dibuat ke dalam bentuk A per B dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, itu kita sudah tahu ya. Bentuknya A per B ya, itu sebagai pembilang A nya, oke, dilihat di layar. Kemudian B itu kita ketahui sebagai penyebutnya ya. Nah, kita lanjut. Jenis-jenis pecahan menurut bentuknya. Jadi ada jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan itu ada 4. Kita lihat dulu. Pecahan yang pertama itu ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu seperti bentuknya seperti A per B. Jadi hanya 2. Misalnya kalau kita buat angkanya seperti 7/5, 2/3, itu pecahan biasa namanya. Kemudian yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulatnya sebagai A. Kalau kita gambarkan ini nanti bilangan bulat, kemudian B per C itu B nya sebagai pembilang, C sebagai penyebut. Misalnya 5/7/6 atau 2/1/3. 2 sebagai bilangan bulat, 1 pembilang, dan 3 penyebut. Kemudian ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah contohnya A, B. Misalnya 0,75, 0,10, yang penting ada komanya, itu pecahan desimal. Yang terakhir pecahan persen. Misalnya 20%, 25%, ya, ada tanda atau simbol persen yang harus diingat di sini. Persen seperti ini ya. Kemudian pembelajaran kita hari ini mengenai membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan adalah menemukan perbedaan besar atau kecilnya suatu bentuk pecahan di antara 2 atau lebih pecahan yang biasanya diberikan tanda lebih dari atau kurang dari. Misalnya kita kasih contoh ya, 3/5 titik 5/8 itu mana yang lebih besar? Nah, kita akan temukan bagaimana dan siapa yang angka atau pecahan yang lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Jadi nanti 3/5 itu apa tanda yang cocok jika dibandingkan dengan 5/8 gitu ya. Nah, kita jawab dulu. Langkah pertama penyelesaiannya adalah menyamakan penyebutnya. Dengan mencari KPK dari penyebutnya, maka kita akan mendapatkan angka 40 sebagai KPK dari angka 5 dan 8. Ya, kita lihat lagi. Di sini 5 dan 8 sebagai penyebut. 3 dan 5 adalah pembilang. 5 dan 8 ini kita cari dulu KPK-nya. Kita cari di KPK-nya. Dapatlah 40. Kalian jangan lupa pembelajaran KPK yang sebelumnya kita telah pelajari. Cara-cara mencari KPK ya, ada 2. Pilihannya cara yang paling mudah, serah kalian. Kemudian setelah dapat KPK-nya, setelah penyebutnya disamakan, nah, lihatlah pembilangnya. Maka akan diketahui tanda apa yang akan diberikan di antara kedua pecahan. Artinya
pembilangnya nanti akan menunjukkan besar kecilnya nilai dari suatu pecahan ketika penyebutnya sudah sama. Contoh ini ya, kita lanjutin ya. Tadi ini cara nyari menyamakan penyebutnya. Penyamaan penyebut kita tes dulu. Jadi bagaimana caranya agar 3/5 dan 5/8 ini mempunyai penyebut yang sama. 5 dan 8 ini penyebutnya adalah 40. KPK nya ya, tadi 40 ini kita lihat 40. Ini ada 40. Sudah diletakkan di sini 40. 5 kali berapa biar 40? Otomatis 5 kali 8 gitu ya. Jadi semuanya di atas dan bawah nih pembilang dan penyebut diberikan nilai 8 untuk dikalikan dengan masing-masing. 3 dikali 8, 5 dikali 8. Jadi 3 kali 8 24, 5 kali 8 40. Kemudian yang kedua nih pecahan 5/8 sama juga penyebutnya dikalikan 5 agar mendapatkan nilai penyebut 40. Kemudian pembilangnya juga sama-sama dikali 5 gitu ya. 5 kali 5 25. Jadi yang satu pecahan yang pertama 24/40, 25/40. Nah, sepintas kita sudah menemukan mana yang akan diberikan tanda lebih dari atau kurang dari gitu ya. Kemudian 24 dan 25, oleh karena angka 24 kurang dari 25, artinya 24 itu lebih kecil kedudukannya dari 25. Nah, kan kalau hitungan kan 24 dulu yang dapat, 21, 22, 23, 24 baru 25. Berarti angka 24 lebih kecil. Maka 24/40 ini kurang dari 25/40, karena 24 ini kan lebih kecil nilainya ya dari angka 25, maka diberikan tanda kurang dari. Oke. Untuk memudahkannya, Bapak akan memberikan cara cepatnya. Cara cepatnya adalah pertama, kalian harus melakukan perkalian silang di masing-masing bentuk pecahannya seperti ini. Pecahan 3/5 titik 5/8 ya, kalikan 3 kali 8 ya, itu langkah pertama, kalikan 3 kali 8 ya, tanda panahnya itu hasilnya 24 ya. Kemudian 5 dikali 5, langkah keduanya 5 kalikan 5 dengan 5 itu hasilnya 25. Kemudian ya, kalikan 5 dengan 8 sebagai penyebutnya. Nah, 5 kali 8 40. Oke. Kemudian kita berikan tanda untuk kita letakkan di masing-masing tempat pecahan. Ya, angka 24 kita letak di sebelah atas ya, sebelah atas kiri pecahan yang pertama ini. Jadi posisi ini diduduki nanti di sini. Jadi angka 24 nanti kita letak sini. Kita letak sini. Oke, 24. Kemudian angka 25 kita letakkan di sebelah sini, di atas sebelah sini. Nah, 25 ya. Kemudian angka 40 sebagai penyebut itu berada nanti di bawah sini dan di bawah sini, masing-masing setiap pecahan. Oke. Iya. 40 ya. Kemudian dikasih tanda kurang dari. Angka 24 kurang dari 25, maka tanda yang diberikan di antara kedua pecahan adalah tanda kurang dari. Nah, kurang dari ini tanda kurang dari. Oke, ini penjelasannya. Nanti kalau kurang jelas silahkan tanya langsung sama Bapak, boleh balas di kolom komentar juga boleh. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian biar kawan-kawan kalian juga paham ya. Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa untuk dicatat, pahami dengan baik, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.